selamat datang di channel YouTube Megawati Hendra. Hari ini saya akan membahas bagaimana orang tua dapat membangun hubungan yang baik dengan anak. Mudahan dengan channel YouTube yang saya buat ini dapat bermanfaat buat kalian semua, dan dapatlah kalian mempunyai pelajaran-pelajaran sedikit buat kalian. Setiap orang tua pasti pernah mengalami masa kecil, jiwa seorang anak sebelum menuju dewasa dan menjadi orang tua, dan mempunyai impian yang sangat banyak ketika menjadi seorang anak, terutama keluarga yang bahagia, menginginkan rumah yang hangat, mempunyai aktivitas bersama orang tua, hubungan yang baik bersama orang tua. Tentunya bagaimana cara orang tua berkomunikasi dengan anak sehingga tercipta sebuah keluarga yang nyaman. Dan terjadi hari ini, saat ini yang kita tahu semua adalah hampir semua orang tua mengambil jalan pintas dalam mendidik anak. Yang terjadi adalah mengutip pola asuh yang mereka terima dari orang tua. Mereka berulang kembali dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi yang saya ingin bagikan adalah bagaimana orang tua dapat membangun hubungan yang baik dengan anak. Apa saja yang 3 hal yang dapat kita lakukan. 1. Kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak. 1. Meminta maaf. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita dulu yang minta maaf. Permintaan maaf sangat susah dilakukan sebagai orang tua jika orang tua merasa dia benar. Rendahkanlah hati kita kepada anak, karena mereka juga sama seperti kita. Dengan kita meminta maaf kepada mereka, akhirnya kita memberi contoh kepada mereka, dan anak tumbuh tidak lagi menjadi manusia egois. Mereka akan meminta maaf juga karena ini sudah menjadi kebiasaan atau habit bagi mereka. Nah, yang saya mau bagikan adalah tips-tips cara meminta maaf yang benar. Pertama, tunjukkanlah bahwa kita menyesal. Jelaskan kesalahan kita. Akuilah bahwa kita juga salah. Tunjukkan bahwa kita introspeksi diri. Coba kita perbaiki kesalahan kita. Kita ingat-ingat kembali apa yang harus kita perbaiki. Oh ya, yang terakhir nih, minta dimaafkan. Hubungan akan menjadi lebih baik jika salah satu pihak setuju untuk memaafkan. Melalui minta maaf, orang tua mengajarkan anak tentang menghormati orang lain, sehingga mereka tidak sungkan untuk minta maaf kepada ART yang bekerja di rumah, supir, ataupun orang lain. Yang kedua, memberikan pujian. Tujuan dari pujian adalah membangun kedekatan orang tua dan anak. Mendapat pengakuan dari orang tua sangat penting bagi anak tumbuh kembang mereka. Pujian yang kita berikan akan lebih efektif jika disampaikan secara tulus, bukan pujian yang mengada-ngada atau berlebihan. Dengan begitu, anak-anak akan menjadi lebih dekat dan diakui oleh kedua orang tua. Komunikasi yang terjadi akan semakin hangat. Pujian yang diberikan dengan tepat akan memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter anak di usia dewasa. Contoh pujian yang diberikan: Mama atau Papa sayang kamu. Tentunya pujian ini diberikan secara tulus atau bermakna. Anak merasa diterima sepenuhnya oleh orang tua. Pujian boleh diberikan sesering mungkin. Pujian berikutnya: Mama atau Papa suka saat kamu melakukan titik-titik. Boleh diisi sendiri ya. Misalnya, bangun pagi, makan tepat waktu, supaya
Nah, tujuan pujian ini tuh bermakna supaya memori mereka bilang, oh papa mama suka ya, jadi mereka akan lebih sering melakukannya. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Contohnya, oh mama papa suka loh kalau kamu bangun pagi tepat waktu. Yang ketiga, pujian yang ketiga masih ya, adalah mama atau papa merasa kamu sangat spesial. Pujian ini mempunyai makna seorang anak agar mempunyai kekuatan atau keberanian di hari-hari mereka. Lanjut, mama atau papa sangat percaya sama kamu. Makna pujian ini secara otomatis anak akan memiliki kepribadian yang jujur. Contohnya, mama atau papa percaya sama semua yang kamu katakan. Mama atau papa yakin kamu bisa mengambil tanggung jawab. Maka anak akan berperilaku jujur. Yang ketiga, bertoleransi. Makna toleransi antara orang tua dan anak adalah menghargai setiap pendapat, keputusan, dan perilaku anak. Dengan setiap keputusan yang diambil oleh anak, berarti anak menerima setiap konsekuensi atas semua keputusan yang mereka ambil. Kita semuanya pernah dengar tes-tes kepribadian, koleris, sanguin, pragmatis, dan melankolis. Menurut saya itu semua bisa diciptakan oleh lingkungan. Contohnya anak saya SMP kelas 1 tes di sekolahnya hasilnya koleris. Saya sebagai orang tua tentunya tahu bahwa ternyata itu karena lingkungan yang kami ciptakan. Karena sewaktu di rumah, anak sering kami ajak berdiskusi dan anak berkesempatan memilih keputusan yang mereka ambil dan mereka inginkan. Contoh hal lagi bertoleransi. Misal sekolah jam 7.45. Anak terlambat bangun, lalu terlambat bersiap-siap. Tentunya kita sebagai orang tua tak perlulah kita mengebut atau berburu-buru menyetir di jalan. Karena dengan anak belajar, dia akan belajar hidup, dia bangun terlambat dan dia akan menerima konsekuensinya di sekolah. Besok dia akan mencoba bangun lebih pagi lagi. Nah, segitu aja ya informasinya. Untuk nonton video berikutnya, jangan lupa subscribe ya. Video berikutnya. See you. Bye-bye.